Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Muharamah, NIM 28 dari Pusdiksil, akan menjelaskan mengenai acara ke-8 yaitu pembuatan layout pada QGIS. Untuk yang pertama yaitu kita buka aplikasi yang telah kita buat pada acara 7, lalu kita bisa klik project, layout manager, create. Nah, ini kita beri nama layout acara 8 seal. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk layout-nya, lalu kita bisa klik kanan pada lembar kerja, lalu pada pick properties, size-nya kita bisa ganti jadi A3, orientasinya jadi tetap landscape. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu. Nah, setelah kita mengatur jadi A3, lalu kita akan membuat garis bantu menggunakan pada guides ini, lalu mengatur ukuran pada untuk horizontal dan vertikal. Caranya kita klik tambah, lalu klik angka sesuai dengan garis yang akan kita buat. Nah, lalu kita buat untuk yang horizontal dan vertikal. Nah, ini udah saya buat untuk horizontal dan vertikal guides-nya, lalu kita bisa menambahkan peta melalui pada Add Maps. Lalu kita buat kotak sesuai dengan garis bantu yang telah kita buat. Nah, setelah petanya masuk, lalu kita bisa klik kanan, item properties, kita bisa mengatur skalanya. Nah, setelah kita atur skalanya, kita bisa pakai yang ini untuk menggeser petanya agar ukurannya itu proporsional. Nah, setelah itu kita dapat mengatur koordinatnya sesuai dengan peta yang kita gunakan. Lalu kita pilih yang ini pada grid, kita tambah dulu grid 1, lalu modify grid. Nah, untuk grid type-nya kita pilih yang cross, CRS-nya kita ganti sesuai dengan peta yang kita gunakan. Lalu untuk interval unitnya tetap max unit, lalu untuk interval ini kita bisa ganti disesuaikan dengan peta kita aja. Nah, lalu kita bisa mengganti line style-nya jadi warna merah. Nah, udah jadi warna merah, lalu nah, setelah gridnya jadi warna merah, lalu untuk ini frame style-nya kita ganti jadi line border. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, pada draw koordinat kita centang. Nah, ini formatnya kita ganti jadi decimal with suffix. Lalu pada bagian left-nya kita ganti vertical ascending, right-nya juga vertical ascending. Lalu font-nya kita ganti jadi Times New Roman, regular. Kita klik OK. Nah, selanjutnya buat koordinat precision-nya kita ganti jadi 0. Nah, oke.
Kalau udah, lalu kita bisa membuat kotakan untuk batas petanya. Caranya klik pada yang add shape, lalu add rectangle. Nah, kita buat kotak sesuai dengan peta dan garis bantu yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik kanan pada item properties. Buat stylenya kita ganti jadi fill stylenya kita ganti jadi no brush. Nah, kita juga buat kotakan untuk sesuai garis bantu yang lain. Nah, setelah kita membuat kotakannya ini, lalu kita bisa menambahkan logo instansi pada add picture, lalu kita buat kotak di sini untuk menambahkan gambarnya, lalu kita bisa pada bagian image source, kita cari di mana kita menyimpan gambar logo UPN-nya, lalu kita open. Nah, ini kita pada placement-nya bisa ganti jadi yang middle. Nah, lalu kita sesuaikan ukurannya, biar nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Kita juga bisa geser-geser sampai muncul garis biru tadi, itu tandanya udah di tengah. Nah, setelah itu kita akan menambahkan teks instansi pembuat peta. Caranya klik pada yang ini, add a new label to the layout. Nah, kita buat kotakan di sini, lalu kita ketikkan instansi pembuat petanya. Nah, kita udah memasukkan tulisannya Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN Veteran Yogyakarta 2021. Lalu pada bagian font ini kita bisa atur jadi Times New Roman, ini bold, lalu ini 14, kita klik OK. Nah, untuk horizontal alignment-nya kita bisa ganti center, dan vertical alignment-nya kita jadi yang middle. Nah, lalu kita sesuaikan. Nah, kalau udah, kita bisa buat garis pembatasnya itu pakai yang add node item, lalu kita pilih yang add polyline. Nah, kita bikin garis di sini kalau udah kita klik kanan. Nah, terus kita bisa menambahkan nama peta. Caranya sama seperti kita membuat instansi membuat peta tadi. Klik pada add label, lalu kita buat kotak. Nah, kita ketikkan nama petanya. Nah, kalau udah kita ketik ini, kita bisa ganti fontnya jadi Times New Roman lagi. Bold 12, oke. Ini horizontal sama vertikal line-nya kita ganti center sama middle. Ini tetap aja ke sini. Nah, terus kita sesuaikan biar di tengah juga. Nah, terus kita nambahin teks lagi buat nama daerahnya. Caranya masih sama, kita ketik daerah yang ada di peta. Nah, kalau kita udah ketik daerahnya, kita bisa ganti fontnya lagi jadi TNR lagi. Ini regular, 12, oke. Ini jadi center. Nah, ini kita bisa sesuaikan biar di tengah juga. Nah, udah kita itu lalu bisa buat garis bantu seperti garis batas seperti yang pada batas setelah instansi pembuat peta.
Selanjutnya kita akan membuat arah mata angin. Kita pilih yang pada add node arrow, lalu kita buat kotakan di sini, lalu akan muncul arah mata anginnya, dan kita tambahkan huruf U secara manual pakai teks lagi. Kita buat kotakan di sini, kita ketik huruf U kapital, lalu fontnya kita ganti jadi Times New Roman bold 12. Oke, nah lalu kita bisa sesuaikan letaknya. Ini juga kita kecilin. Nah, nah setelah itu kita buat garis batas lagi. Enggak. Kita buat skala batang. Oke, skala angka dulu. Kita buat kotakan. Ada kita pilih tadi yang add a new scale bar, lalu ini kita stylenya ganti jadi numerik. Nah, lalu pada ini skalanya kita udah sesuai tadi 180, lalu kita atur fontnya juga. Ini jadi TNR lagi. Nah, kita sesuaikan tempatnya. Nah, kalau kita udah mengatur skala numeriknya tadi biar rapi, lalu kita akan membuat skala batangnya. Caranya klik add a new scale lagi, lalu buat kotakan di sini, lalu buat stylenya single box, lalu unitnya itu kilometer, level unitnya km, dan pada segmennya itu pada right-nya kita ganti jadi 6, lalu fixed width-nya itu kita sesuaikan jadi 0,8 sesuai dengan skala yang kita gunakan. Lalu pada bagian font and colors-nya kita fontnya ganti jadi TNR juga. Nah, terus kita atur biar posisinya di tengah. Kalau udah kita bikin ini garis pembatas pakai add polyline. Karena selanjutnya kita akan membuat identitas, membuat peta. Kita klik yang pada add label lagi, kita buat kotakan di sini, lalu tulisannya itu disusun oleh kedua. Nah, itu kita ganti fontnya jadi Times New Roman bold 12, lalu oke. Nah, ini kita ganti jadi center, lalu kita sesuaikan ini biar di tengah. Nah, setelah itu kita membuat pada add label lagi, kita buat kotakan lagi. Nah, sini kita tulis nama nimpluk. Setelah kita ketik nama nimpluk, kita juga atur fontnya lagi jadi TNR. Terus ini regular, ini 12, oke. Ini di center. Nah, ini kita juga sesuaikan biar di tengah juga. Nah, setelah itu
kita bisa buat garis pembatas lagi pakai add polyline. Kita buat garis di sini. Kita akan membuat keterangan atau legenda. Sebelumnya kita tulis dulu di sini keterangan, lalu pakai TNF 12 dan bold. Nah, untuk menambahkan legenda-legendanya, kita bisa klik pada ini, kita klik lalu kita gambar kotak di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menghapus legenda-legenda yang tidak kita gunakan. Caranya kita klik pada ini auto update-nya, kita uncheck dulu, kita klik pada legenda yang akan dihapus, lalu bisa kita hapus. Nah, kita cuma pakai yang batas admin aja. Ini kita hapus juga. Ini kita hapus. Nah, ini kita bisa mengganti teksnya, kita tambah tulisan kecamatan. Nah, kita tambahin pada semuanya. Nah, setelah kita tambahin tulisan kecamatan semua, kita klik kanan pada tulisan batas artinya, lalu kita hidden. Nah, selanjutnya kita bisa juga mengatur teksnya, fontnya, ada font, lalu item font. Nah, ini kita ganti jadi Times New Roman, regular, 12, oke. Nah, setelah ini kita bisa geser dulu. Lalu kita bisa membuat, kita akan membuat untuk simbol jalan, kontur, dan sungai. Kita pakai ini pada polyline, kita gambar manual buat jalannya, kita klik. Nah, kita juga atur simbologinya. Ini kita bisa ganti jadi warna merah. Atur ketebalannya. Nah, ini yang hitam juga. Nah, kita bisa lalu kita buat semua simbol jalan, sungai, sama konturnya pakai polyline tadi. Nah, setelah keterangannya selesai kita buat, lalu kita kasih pembatas lagi di bawahnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sumber peta. Kita klik pada yang add label, lalu kita tulis sumber, kita ganti fontnya jadi Times New Roman, bold, 12, oke. Nah, kita juga atur ini di sini. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan sumber peta kita, tambahkan teks lagi, buat kotakan. Kita tulis sumbernya. Nah, setelah kita tulis sumbernya, kita juga atur fontnya. Oke, nah kita juga atur posisinya di sini. Setelah itu kita kasih pembatas lagi atau line. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan insert untuk insert di nah, kita akan membuat buat insertnya. Sebelum itu kita klik pada yang map 1, lalu
pada item propertiesnya, kita bisa klik lock layer sama lock styles for layernya. Nah, setelah itu kita bisa ke yang peta pertama kita tadi. Kita uncheck dulu semua layernya, lalu kita tambahkan data Indonesia kabupaten. Nah, yang kita pilih yang SHP, lalu kita open, kita add. Nah, kalau udah masuk bisa kita close. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada Indonesia kabupaten, lalu pilih pada properties, simbologi, ini single simbol, lalu fill style-nya kita ganti jadi, fill color-nya kita ganti jadi no brush. Oh, udah. Style-nya kita ganti jadi no brush, lalu kita apply. Nah, setelah seperti ini, kita pada simbologi ini, kita pilih yang categorize, kolomnya kita pilih yang kabupaten, lalu classify. Nah, kita cari yang Kabupaten Kulon Progo. Ini lalu kita ganti buat simbologinya, ini kita pilih yang solid, lalu kita pilih warnanya terserah, ini kita ganti jadi warna biru aja. Nah, lalu kita klik OK, apply. Nah, lalu kita akan memberi nama untuk setiap kabupatennya pada label, lalu single labels. Ini label width-nya kita ganti jadi kabupaten. Terus font-nya itu kita ganti jadi TNR. Terus pada buffer kita checklist yang draw text buffer, kita apply, lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul Kulon Progo, lalu kita tambahkan call out. Di sini kita tulis, ini kita ganti dulu jadi Thames Roman. Kita tulis daerah penelitian. Nah, kita bisa apply, lalu OK. Terus ini kita bisa atur ukurannya. Nah, selanjutnya kita balik ke yang layout. Kita bisa klik yang add maps, lalu kita gambar kotaknya di sini. Nah, ini udah muncul, kita sesuaikan skalanya. Ini skalanya kita ganti jadi. Nah, terus ini ganti sesuai yang kita pakai koordinatnya. Lalu pada kita akan membuat grid sama kayak tadi caranya. Ini pilih cross, CRS-nya ganti, terus ininya kita ganti jadi Nah, line style-nya
kita ganti jadi merah juga. Terus kalau udah frame-nya ini kita ganti jadi line border, terus kita checklist yang draw coordinate. Nah, ini kita desimalnya ganti desimal with suffix, horizontal ganti vertical ascending, right-nya juga. Terus ini yang paling bawah, yang koordinat presisinya kita ganti jadi 0. Oke. Nah, oh ya jangan lupa fontnya kita ganti jadi Roman. Oke. Nah, kalau udah kita bikin kotakan dulu buat insertnya. Ini kita stylenya jadi fill stylenya no brush. Nah, udah kita lalu bikin keterangan buat insert. Nah, ini kita udah tambahkan buat keterangan biru, yaitu daerah penelitian, sama yang putih itu Provinsi DIY. Nah, ini petanya udah jadi. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.